PISU ini ada di bawah Kementerian PUPR yang merupakan bagian dari pemerintah, bagian dari pembantunya presiden. Makanya jadi hasil kegiatan pengawasan kita kemarin, alhamdulillah tidak ada temuan yang sifatnya keuangan. Dan bahwa keberhasilan suatu proyek program itu bukan hanya terselesaikannya kegiatan fisik, tapi juga administrasinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, BPKP itu sebenarnya bagian dari APIP. APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Nah ini ya, mungkin kalau Bapak Ibu buka di PP 60 itu tahun 2008 dan tentang SPIP itu bisa dilihat itu siapa APIP. APIP adalah aparat pengawasan intern pemerintah. Apa sebenarnya tugas dari BPKP atau APIP? Nah, ini Bapak Ibu, tadi karena kita adalah bagian dari presiden, bagian dari pemerintah, bagian dari pemerintah daerah, gubernur, wali kota, bupati. Jadi tugasnya tuh membantu tercapainya program-program pemerintah, baik presiden maupun gubernur dan wali kota atau bupati. Terkait dengan kegiatan pengawasan PISU ini, ya Bapak Ibu sekalian, mungkin tadi kalau Bapak Ibu tahu bahwa sebenarnya kami adanya di bawah presiden nih. Loh kok kami ikut-ikut nih melakukan kegiatan PISU ya? Ya, pertama karena memang ini permintaan, atau pertama adalah bahwa PISU ini ada di bawah Kementerian PUPR yang merupakan bagian dari pemerintah, bagian dari pembantunya presiden. Makanya kami juga mempunyai tanggung jawab juga untuk terlibat di dalam kegiatan ini gitu. Dan yang kedua adalah ini adanya MOU, mungkin agak geser ya. Adanya MOU antara BPKP dengan Kementerian PUPR. Jadi PUPR minta kami untuk melakukan audit ini, dan audit ini atau pengawasan ini adalah bentuknya, jenisnya adalah audit kinerja. Artinya apa? Menilai seberapa jauh capaian pelaksanaan dari program PISU ini dibandingkan dengan kriteria atau target-target yang sudah ditetapkan. Nah itu. Dan yang berikutnya mungkin alasannya adalah diharapkan dengan dilakukan pengawasan oleh BPKP yang jenisnya adalah audit kinerja, itu bisa mencerminkan capaian kinerja yang objektif. Karena kalau dinilai oleh PU sendiri mungkin kan tidak objektif, karena ini kan PISU kan bantuan luar negeri juga ya Pak. Ya, sehingga ada penilaian dari pihak luar, dari PU yang melaksanakan ini gitu. Dan dari sisi PU juga karena ini tersebar di seluruh Indonesia juga memberikan penilaian internal yang lebih objektif juga gitu kan. Kira-kira Kalbar gimana nih nilainya, ya kan? Bagaimana dengan Kalimantan Timur, bagaimana dengan Kalimantan Utara? Jadi kan tidak ada pikiran, wah terang aja Kalimantan Barat bagus capaian kinerjanya karena PPK-nya itu punya hubungan baik sama PU pusat, kan bisa seperti itu Bapak Ibu ya. Nah itu, sehingga kami diminta melaksanakan kegiatan PISU ini. Jadi apa tujuannya dari kegiatan pengawasan PISU ini? Ya, tadi sudah saya sampaikan adalah menilai capaian kinerjanya dari
pelaksanaan program-program PISU yang ada di seluruh Indonesia. Yang kedua adalah memberikan rekomendasi yang konstruktif. Ya, kalau ada barangkali kan masukan, hambatan, atau ada metode-metode yang lebih baik dalam pelaksanaan kegiatan PISU ini bisa kami sampaikan. Kemudian area pengawasannya yang mana aja nih? Kalau kami bagi menjadi dua. Yang pertama adalah di keuangannya dan juga aktivitas atau tata kelolanya. Dimana kalau keuangan, Bapak Ibu bisa lihat anggarannya berapa, kemudian didukung atau sumber pendanaannya dari mana, bagaimana pelaksanaannya, gitu kan. Sudah akuntabel belum, sudah sesuai belum dengan tata kelola keuangan negara. Kemudian juga di aktivitas itu kita bisa melihat dari prosesnya, dari mulai perencanaannya, pelaksanaan, dan juga laporan. Dan tentunya yang paling utama juga adalah efektivitas dan efisiensi, bagaimana kegiatan PISU ini bisa berhasil dan lebih efisien, lebih hemat ya. Kalau kita lihat yang dari sisi paling kiri ini, kita lihat masalah anggaran, ya pastilah ini kan nasional jumlahnya ya, dari mulai 900 miliar turun di 2002 itu 225, dan di tahun 2023 itu 670, jadi naik ya. Kalau yang 2002 kenapa 2022 itu turun? Tentunya karena kondisinya kan kita dulu waktu masih menghadapi pandemi COVID ya, Bapak Ibu sekalian, sehingga agak turun. Nah, begitu pula untuk Kalimantan Barat. Ini kita lihat di sini sepertinya sama ya. Jadi kalaupun kenaikan hanya sekitar 3 miliar ya dari yang tahun 2021 dan 2023. Kalau untuk 2022 mungkin kita nggak terlalu perhatikan ya, karena memang kondisinya saat itu adalah COVID. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di sini, alhamdulillah Kalbar kegiatan PISU-nya masih dipercaya Pak Ukin ya, sehingga tidak ada penurunan, bahkan naik walaupun hanya 3 miliar ya. Dan ini kita berharap ini bisa memberikan manfaat yang besar buat warga yang memang mendapat kegiatan-kegiatan PISU ini. Kemudian terkait dengan capaian kinerja, di sini Bapak lihat bahwa alhamdulillah di tahun 2021 dan 2022 kita agak turun naik nih Bapak Ibu. Di tahun 2021 kita memang di bawah kinerja kita ya, dari nasional, di mana nasional 85,95 dan kita di bawah adalah 84,82. Tapi alhamdulillah di tahun 2022 hasil kemarin penilaian kita di atas dari nasional. Ya, tepuk tangan dulu buat kita nih. Jadi kita lihat ya Bapak Ibu, di nasional angka capaiannya hanya 85,61. Nah, di kita Kalbar itu 86,87, alhamdulillah. Cuma di tahun 2023 kemarin, nah kita nih 81 nih. Nah, kita masih menunggu Bapak Ibu sekalian hasil dari yang nasional, karena seluruh Indonesia biasanya itu akan disampaikan itu pas pada saat mau kegiatan PISU, pengawasan PISU itu biasanya di bulan Juli ya, Juli Agustus. Nah, kita tunggu aja. Ini kita lihat kan kalau nasional itu yang warna biru ya, itu tahun 2020 ada 434 kejadian dengan nilai temuan 5 miliar. Tahun 2021 itu ada 495 kejadian dengan nilai 4 miliar, dan 2022
itu ada 209 kejadian dengan nilai 1,5 miliar nih, alhamdulillah, walaupun turun ya. Dan alhamdulillahnya Bapak Ibu sekalian, kenapa kami tadi memberikan apresiasi, itu tahun 2022 dan 2023 ini di yang Kalbar ya, itu tidak ada temuan keuangan yang ada di Kalimantan Barat. Itu dia, makanya tadi kami minta tolong tepuk tangan karena ini adalah capaian kita semua nih. Jadi hasil kegiatan pengawasan kita kemarin, alhamdulillah tidak ada temuan yang sifatnya keuangan. Dan kemarin bulan Juli waktu pas kami kick off itu, kami BPKP dan BPPW ya, PU mendapat penghargaan ya Pak. Kami dapat hadiah itu buat Bapak Ibu sekalian gitu ya. Asli ya. Pertama adalah mengenai kekurangan volume ini. Ini dukungan dari masyarakat nih Bapak Ibu sekalian. Kemarin kalau nggak salah kan ada komitmen sebenarnya ya Pak Egin ya, komitmen adanya kontribusi dari warga, dari lingkungan untuk kesempurnaan kegiatan bisu pembuatan jalan itu ya. Nah ini karena memang kemarin masih belum optimal kontribusinya, sehingga pembuatan beton ini kurang sempurna ya. Saya berharap sih kemarin sudah ditindaklanjuti oleh Pak Alvin dan teman-teman semua di sana supaya memang komitmen yang disampaikan oleh warga bisa dilaksanakan. Kemudian juga kita tahu sendiri sampai sekarang ini juga kan kita terlambat, ya kan? Dan ini sebagai akumulasi sebenarnya Bapak Ibu dari keterlambatan di awal itu ya Pak Ogin ya, dari mulai adanya revisi, ada penentuan lokasi, sehingga kita bisa mengalami keterlambatan. Tapi mudah-mudahan kondisi ini bisa kita antisipasi ya. Kita jangan nerima aja dengan kondisi ada keterlambatan nih, jadi kita ya udah nunggu aja. Kita harus paralel aja. Oke lah, mungkin secara administrasi itu terlambat, tapi secara fisik mungkin kita bisa lakukan bersama, sehingga nanti pas pada saat revisinya itu tuntas selesai, kita nggak terlambat. Seperti untuk tahap 3 ini ya. Ini saya juga tadi ngobrol sama Pak Ogi, jadi gimana? Ini kan sudah bulan Desember tanggal 16 bulan. Iya Pak, kami tapi paralel Pak. Di satu sisi ini tetap jalan ya Pak Ogi ya, dengan pembiayaan dari Bapak Ibu sekalian, nanti baru ada pencairannya. Karena kalau di kegiatan pemerintah oleh penyedia jasa yang kalau sudah mau lewat tahun atau mendekati akhir tahun, itu biasanya diminta itu Bapak Ibu sekalian jaminan pelaksanaan, jaminan pembayaran. Bukan repot kalau kita ini untuk warga, siapa yang mau nanggung? Pak Camat mau nanggung Pak. Ya kan? Biasanya kan akhir tahun itu Bapak Ibu sekalian, itu kalau uang negara mau keluar, Bapak Ibu sebagai pelaksana, sebagai penyedia jasa harus menyetor dulu uang itu sebesar yang mau dikeluarkan. Kalau proyek tahu Bapak Ibu tahu sendiri kan, bisa miliaran, siapa mau, atau ratusan juta. Ini berapa? Nah ini 500 satu lokasi kan. Nah, lumayan kan. Siapa yang mau menjaminkan itu? Tapi katanya kemarin alhamdulillah Pak Ogin bilang KPPN masih ini Pak, bisa Pak. Tapi yang bayar buat pelaksanaan itu, beli bahan itu siapa gitu kan? Jadi mungkin dukungan Pak Camat juga nih. Jadi ada material mau bersedia menyediakan dulu ya, sehingga nanti bayarnya belakangan. Syukurlah, itulah yang perlunya kita saling mendukung ya, saling koordinasi.
Terus yang ketiga, ini ya mungkin para FM juga ya, kayaknya kita perlu lebih aktif lagi Bapak Ibu sekalian, lebih meningkatkan lagi cara kita untuk memfasilitasi, sehingga hal-hal yang kita temui mungkin di lapangan itu bisa kita mitigasi lah, atau kita kurangi ya. Seperti misalnya barangkali menggugah atau memberikan motivasi tercapainya pelaksanaan komitmen itu. Atau yang sering ini kita tidak tercapai adalah partisipasi perempuan ya Pak ya. Iya Pak. Selalu kita nggak berhasil kan. Tapi ini ada nih wanita di sini gitu kan. Nah mudah-mudahan ibu-ibu ini bisa memotivasi lah atau mengatasi lah permasalahan tadi ya, persentase keterwakilan wanita nih. Ini kenapa ya? Bapak-bapak nggak ngasih kali ya ibu-ibunya atau wanitanya partisipasi gitu kan? Ya palingnya secara formal ada gitu kan? Karena ini terus terang bukan hanya tahun ini, tahun 2023 ya Pak? Iya Pak. Setiap tahun itu pasti ada ini gitu. Kok berulang? Apa emang susah ya? Barangkali nanti bisa masukkanlah buat bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kira-kira kendalanya di mana gitu ya, keterwakilan perempuan itu kok nggak tercapai gitu. Nah itu. Dan yang terakhir ini terkait dengan masalah administrasi Bapak Ibu. Jadi tadi kami juga sampaikan kan bahwa keberhasilan suatu program itu bukan hanya terselesaikannya kegiatan fisik, tapi juga administrasinya juga harus bisa dipertanggungjawabkan, harus akuntabel, atau paling tidak kewajiban kita untuk mengisi dan menyampaikan laporan itu kita sudah penuhi gitu. Ya, ini kayak mohon bantuan semua pihak lah ya, supaya yuk kita coba untuk memenuhi ini. Kan cuma ngisi aja, kan sudah ada kan formatnya ya Pak ya. Sudah Pak. Sudah ada petunjuknya, kan tinggal ngisi. Ya mungkin juga nanti selain teman-teman yang di lapangan, teman-teman di PU juga ya coba kita sama-sama, karena ini nilainya kan bukan hanya nilai di lapangan, tapi lebih utamanya nanti ya program PISU yang ada di perwakilan, yang ada di provinsi ya Bapak Ibu sekalian. Saya kira nggak terlalu susah ya. Nanti kalau emang ada hal yang kurang, misalnya kurang paham atau kurang ngerti, ya bisa kita diskusi gitu. Jadi kalau cuma masalah administrasi, ya ini paling tidak ini kalau bisa kita targetkan 100% Pak, oh gitu. Nanti bisa membantu buat yang lain. Dan ini Bapak Ibu sekalian, yang kita permasalahannya kan cuma di situ. Ya sehingga nilai kinerja kita itu kurang optimal dan turunnya untuk tahun 2023. Makanya 2024 kan belum selesai ya, mudah-mudahan bisa kita kejar. Kayaknya beda upayanya ya antara fisik dengan administrasi. Kalau fisik mungkin kita ya karena tergantung kemampuan ya, kompetensi dan juga lingkungan ya, karena hujan atau. Tapi kalau administrasi kan bisa aja kita kerjain, bahkan bisa kerjain di hotel ya Pak, selesai. Atau bahkan jangan hanya administrasi, fisiknya belum selesai, administrasinya udah selesai gitu kan, ya nggak apa-apa. Nah, kalau bisa di sini kita selesaikan, itu tinggal menyusul aja, karena formatnya sudah ada, substansi yang mau diisi pun juga sudah jelas. Apa? Ya, kita tinggal nanti isi, paling tidak sekarang kita buat formatnya, sehingga nanti pas pada saat waktunya tinggal kita lengkapi.